Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita, Kuda Ngising. Episode 4 Qatar GP. Gimana sprint dan race. Lagi dan lagi membosankan. Ini baru balapan yang seru sekali, bro. Seperti biasa, sprint dan race, Marc Marquez selalu menjadi raja dari semua pembalap. Menurut gue sih ini pembalasan ya. Ada konspirasi di sini. Kenapa lu bisa bilang begitu? Ya karena di Austin kemarin kan 6-3 juara race. Sekalinya di Qatar yang emang Peko jago di sini, aneh gitu. Kenapa bisa dia di sprint di luar podium, race pun keberuntungan. Ini konspirasi ini, gara-gara dikasih ban apes nih kalau kata gue nih. Itu bukan konspirasi itu ya salahnya Peko sendiri. Ya kenapa dia di kualifikasi jatuh? Ya itu kebodohan dia sendiri. Kalau menurut gue itu bukan kebodohan dia ya, tapi lebih karena faktor ban. Di interview pun dia bilang kan, ada faktor teknis yang dia nggak bisa bilang itu apa, tapi menurut gue itu gara-gara ban apes. Ini skenario DPRD tingkat pusat ini terlalu ketakutan gitu kalau 93 ini kalah pamor gitu sama Raja Ducati sebenarnya. Skenario gimana? Ini sudah terbukti Marc Marquez ini Raja Ducati yang sebenarnya. Lihat strategi, sangat ciamik sekali. Itulah mengapa Marc Marquez tuh disebut dengan Baby Alia. Kalau soal Peko ban yang tidak standar, menurut gue sih itulah kekurangan rider sensitif ya. Sedikit tidak sesuai settingan, dia akan mengeluh. Sedangkan orang yang bekerja keras, dia akan selalu on top, seperti Marc Marquez. Gue ngomong tuh bukan berdasarkan feeling gue, berdasarkan data. Historinya Peko ini tahun kemarin tuh bagus di Qatar, dengan motor juara yang walaupun bukan dia yang juara dunia gitu, tapi maksud gue ya aneh aja gitu. Di sirkuit yang sama kok bisa hasilnya jauh banget gitu. Ya kalau nggak konspirasi apalagi, hanya untuk 93 gitu, cuma untuk menjaga penonton biar rame, terus dikasih ban apes gitu Peko. Menurut gua nggak adil lah ini. Kalau lu ngomongin soal histori, Peko ini baru sekali juara di Qatar. 2 musim sebelumnya masih inget dia nyeleding Jorge Martin. Iya emang itu fakta, tapi kan gue bilang ngomongin tahun lalu. Ya harusnya tahun ini ya nggak jauh-jauh amat gitu. Ya walaupun di race-nya dia bisa podium gitu, ketolong dengan segala hal gitu. Tapi maksud gue ya dari kualifikasi aja menurut gue udah aneh gitu. Nggak kayak Peko seperti biasanya. Ya menurut gue ya karena faktor dia di Austin juara 1, 93 ini kalah pamor. Jadi skenario itu dijalanin di Qatar ini nggak adil menurut gue. Kalau lu ngomong nggak adil, menurut gua nggak juga ya. Harusnya Peko harus sudah menerima kenyataan kalau Marc Marquez ini skillnya jauh di atas dia. Dia sudah harus merelakan kalau dia pembalap nomor 2 di Ducati. Bahkan mungkin lebih baik ganti aja dengan Alex Marquez ya. Gila lu, berani-beraninya lu ngomong kayak gitu. Ya walaupun sampai seri 4 ini 93 ini membuktikan, menurut gua untuk menggeser tahta Raja Ducati ini menurut gua masih belum layak. Ya kita lihat aja ke seri-seri ke depannya. Menurut gua omongan lu ini terlalu berlebihan. Sampai seri 4 ini belum layak dia menjadi Raja Ducati yang baru. Apalagi lu bilang pantas digantikan dengan Alex Marquez. Mana? Alex Marquez ini balik lagi ke tabiat asalnya yang seradak seruduk gaya balapnya itu. Ya
Kebuktikan di race dia nabrak De Gea dengan PD-nya, dia ngotot dia nggak salah. Menurut gua ya emang sifat aslinya dia begitu. Itu hanya insiden race biasa lah menurut gua. Menurut gue yang salah ya Di Gea. Dia tuh terlalu lambat untuk berada di depan. Alex Marquez ini skillnya ini sudah menyamai Pecco, meskipun ya masih berada di bawah Marc Marquez. Sebenarnya Alex Marquez ini secepat Pecco, tapi ya salah Di Gea, dia terlalu lambat untuk di depan. Toh kalau soal seruduk-seruduk, ya namanya juga tim VR46, mungkin meniru yang punya tim kali ya, tukang tendang atau gimana, dia nendang, dia nabrak Mir juga dan ngelindes Jorge Martin juga. Parah sih, Di Gea ini nggak pantas. Ya pantasnya ya memang diseruduk Alex Marquez aja karena dia menghalangi jalannya. Lu terlalu jauh lu komentar. Kalau masalah Alex Marquez ini, gue menilainya apa? Dia itu kalau udah nggak mampu kenceng, dia melibatkan orang lain. Buktinya apa? Dia kececer di luar podium, dia panik, keluarlah sifat aslinya gerasak gerusuk. Kebukti kan? Dia nggak mampu itu bawa motor itu cepat dan clean ya. Dia malah ngelebar terus nyalain Di Gea. Padahal dia yang salah menurut gua. Lu kalau ngomongin Alex seruduk, tapi terbukti dia skillnya. Begitu abis nyenggol Di Gea, dia dapat long lap, plus inget ya, wing lap dia patah. Tapi dia berhasil finish ke-6. Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan kalau skill dia itu memang benar-benar setidaknya setara dengan jagoan lo, Pecco? Terlalu jauh lo ngomong. Menurut gua skillnya tetap nggak bisa nyamain, terlalu jauh untuk Pecco Raja Ducati tuh. Untuk menyamakan Frankie Morbidelli aja menurut gua sampai sekarang masih belum. Ya dia seradak seruduknya itu loh maksud gua. Kalau emang lu bilang skill dia bagus, dia kececer di luar podium, itu harusnya dia bisa manage itu tanpa mengorbankan pembalap lain. Tapi apa buktinya? Dia mengorbankan pembalap lain demi target dia. Ujung-ujungnya apa? Di luar podium juga. Sama aja menurut gua. Bawanya nggak clean, mengorbankan pembalap lain, terus nggak podium juga. Terus skillnya menurut lu di mana? Menurut gua nggak ada. Sama Frankie pun masih kalah di Qatar kemarin. Yang lu harus tahu ya, skill itu kenapa gue bisa bilang Alex Marquez setara dengan Pecco. Lu masih ingat di musim keberapa ya yang Pecco juara dunia itu? Di Valencia terakhir, yang winglet dia hilang bertarung dengan Fabio Quartararo. Dia langsung kececer ke posisi 10 apa ke 9. Tidak semua orang bisa bawa motor dengan kondisi parts yang rusak. Yang bisa bawa tanpa winglet tuh hanya Marc Marquez dan Alex Marquez. Kalau lu bilang Morbidelli di atas Alex Marquez, wah lu gila. Alex Marquez tuh jauh di atas Morbidelli. Skillnya tuh setara sama Pecco. Bahkan kalau bisa dibilang sejauh ini seri berjalan, Alex Marquez ini skillnya sedikit di atas Pecco. Oke, kalau emang lu bilang masalah winglet patah, pembalap beberapa doang yang bisa, mungkin ya gue terima itu. Berskill kan itu tandanya. Bukan berskill ya, mungkin menurut gue lebih ke beruntung aja sih. Tapi kalau misalnya masalah Frankie Morbidelli di bawah Alex Marquez, buktinya di race kemarin dia podium kan. Terus skillnya masih di atas Frankie? Ya enggak juga. Ya buktinya kemarin race dia bisa di atas Alex. Ya berarti skillnya masih di bawah Frankie dong. Frankie itu podium karena keberuntungan, finalis digugurkan karena tekanan ban.
Yang kedua, kenapa gue bisa bilang Alex Marquez tetap berada di atas Morbidelli? Lihat Morbidelli di awal lap. Dia pertama memimpin balapan. Tapi bodohnya apa? Degradasi ban dia tidak memikirkannya. Pembalap apa itu? Tidak memikirkan degradasi ban. Ujung-ujungnya keok-keok juga dia. Skillnya belum jauh lah di bawah Alex Marquez, Morbidelli. Kalau menurut gue itu bukan karena faktor skill sih. Balik lagi, undian ban ini selalu menguntungkan Marquez Brother. Selain Marquez Brother tuh selalu entah ban apes, entah ban yang KW1, KW2. Jadi ya wajar kalau misalkan Frankie sempat mimpin terus jadi degradasi posisi 4 dan ketolong Maverick di dis ya wajar menurut gue. Tapi fakta membuktikan kalau di race kemarin Qatar itu Frankie di atas Alex Marquez, no debat menurut gue. Hanya untuk Qatar, tidak untuk championship tetap jauh kemana-mana. Menurut gue seri-seri ke depan bakalan tetap, gue masih menjagokan Frankie Morbidelli di atas Alex Marquez. Ya kita lihat aja nih seri selanjutnya kan di Jerez ya, kandangnya Marquez Brother ya, sudah pastilah nggak usah ditanya, Frankie mah ke laut kan ya. Kalau boleh milih Frankie dan Digia ya mending Digia. Oke, kita lihat seri-seri ke depannya. Lu dengan pendirian opini lu ya gue pun sama. Sesuai prediksi gue di awal, Alex Marquez tetap berada di atas Frankie Morbidelli sampai akhir musim ini. Kita lihat nanti. Tapi kemarin itu cukup mengagetkan gua sih. Seorang Maverick Vinales yang dari awal kita prediksi jadi tim San Mori, ternyata untuk race kemarin mengejutkan ya. Menurut lu faktor apa tuh? Menurut gua karena dia suka dengan tracknya, dan KTM pun tidak disangka ya, ternyata dia di long stretch-nya ternyata lebih cepat daripada Ducati. Luar biasa menurut gua. Ya meskipun podiumnya digugurkan karena tekanan ban ya, menurut gua sih kurang beruntung Maverick Vinales. Jadi menurut lu hanya untuk Qatar aja KTM dan Maverick ini atau gimana nih? Ya menurut gue mungkin di beberapa seri selanjutnya akan mengejutkan ya, tapi tidak tidak mengejutkan ini ya. Mungkin dia mentok ada di podium 3 lah menurut gue. Kalau menurut lo? Kalau gue sih menilainya ya ini faktor Maverick ini mungkin suka karakter sirkuit Qatar ya. Jadi dia bisa bagus gitu. Tapi kalau untuk seri-seri kedepannya, menurut gua KTM ini ya akan sama seperti seri sebelum Qatar. Oke, kalau menurut lu KTM nggak akan bagus, hanya beruntung di Qatar aja nih Vinales. Tapi kalau menurut lu nih, Honda ini pembalap terbaik tetap ada di Johan Zarco. Gimana nih? Lu kan selalu memberi harapan kepada fans PR46 Academy kalau Luca Marini itu tidak seburuk yang gua kira. Tapi sejauh ini Zarco selalu berada di atas Luca Marini, dan gosipnya Johan Zarco ini sedang ada pembicaraan dengan pabrikan HRC untuk menggantikan Luca Marini. Mana tuh tanggapan lo? Kalau kita ngomongin antara Zarco dengan Luca Marini, gue nggak bisa memungkiri fakta bahwa selama seri keempat ini Zarco lebih baik dari Marini. Ya itu fakta, emang seperti itu. Kalau gue tetap meyakini bahwa Marini ini kedepannya akan jauh lebih baik, dan jangan harap kursinya dia di Honda itu direbut sama Zarco. Berarti menurut lu
Zarco tidak pantas berada di HRC menggantikan seorang Luca Marini? Menurut gue Zarco mungkin pantas masuk tim pabrikan, tapi bukan untuk mengganti Luca Marini. Mungkin lebih pantas mengganti Joan Mir, karena sampai seri keempat ini hasilnya cuma jatuh dan jatuh. Wah, gegabah. Mungkin memang Joan Mir sering jatuh, tapi dia sekalinya finish pasti selalu berada di atasnya Luca Marini. Marini itu dari Ducati, dia memang rajanya konsisten. Pernah semusim dia selalu finish. Tapi buat apa selalu finish? Gak pernah ada di podium dan gak ada di championship. Buat apa? Lu tuh terlalu underestimate seorang Luca Marini ya. Padahal ini baru sampai seri 4. Masih banyak serinya. Dan lu bisa mungkin sampai tengah musim lebih, mungkin lu bisa berubah opini lu tentang Luca Marini ini secara objektif ya, dengan hasil race by race ya. Menurut gua Zarco, Luca Marini, Joan Mir itu ya paling Zarco dengan Marini ini bersaing lah, berebutan poin menurut gua, sesama Honda ya. Tapi jangan harap dengan Joan Mir menurut gua. Dan lupakan Zarco itu ngerebut seatnya Luca Marini, karena menurut gue dia nggak layak disingkirkan. Yang layak tuh Joan Mir. Sekarang gini deh, lu bilang Zarco pantasnya menggantikan seorang Joan Mir. Tapi kalau nyatanya di akhir championship ternyata Joan Mir berada di atasnya Luca Marini. Meskipun dia sering jatuh, tapi kalau dia finish ternyata championship-nya di atas Marini, apakah masih pantas Zarco menggantikan Joan Mir? Menurut gue masih pantas Luca Marini, karena dia full paket. Pengembangan bisa, dia paham detail motornya, ngejelasinnya pun secara teknis bisa. Dan kunci utama di tim Jepang itu adalah harus manut dengan tim Jepang, nggak banyak nuntut. Itu kuncinya. Wah, kalau lu ngomong gitu sih, kalau gua jadi HRC sih udah jelas, mending gua berhentikan Marini dan gantikan dengan posisinya dengan Zarco, karena itu lebih jaminan. Bukan untuk mengembangkan motor lagi sih menurut gua. Ya kalau mau ngembangin motor ya jadi test rider aja, bukan Marini. Tapi kita lihat nanti ke depannya gitu. Oke, sebelum podcast kita berakhir seperti biasa, seri selanjutnya Jerez Spanyol, prediksi seperti biasa. Sprint dan race 63, 93, 21. Sprint dan race 1-2 seperti biasa. Marquez Brother, ketiga Fabio Di Giannantonio. Oke, kita lihat hasilnya nanti. Kita cukupkan podcast kita sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi Di seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.